Kemudian daripada itu, haul yang kita adakan Al-Arif Billah Qutbul Aqwan Al-Habib Muhammad bin Abdul Karim As-Saman Al-Madani. Beliau seorang daripada keturunan Rasulullah, daripada Sayyidina Hasan. Dan ketika kita mengadakan haulan, menunjukkan kita cinta dengan keluarga Nabi Muhammad SAW. Mencintai keluarga Nabi Muhammad, maka akan diberikan Allah 3 keutamaan. Yang pertama, Allah Subhanahu wa taala berikan rezekinya yang banyak, yang luas, yang berkah. Jadi orang yang cinta keluarga Nabi Muhammad, rezekinya itu berkah, rezekinya itu banyak, kehidupan keluarganya itu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapapun yang mencintai zuriat Nabi Muhammad, maka rezekinya tidak pernah habis, rezekinya tidak pernah kurang, selalu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, orang yang mencintai keluarga Nabi Muhammad SAW, hidupnya akan diberikan Allah kebahagiaan, hidupnya akan diberi Allah Subhanahu wa taala kebaikan, sehingga hidupnya berberkat dan berkah serta bahagia, dikarenakan sebab mencintai keluarga Nabi Muhammad SAW. Dan orang yang mencintai keluarga Nabi Muhammad, maka akhir hayatnya diberi Allah Subhanahu wa taala anugerah husnul khatimah. Dari karena itu siapapun yang mencintai keluarga Nabi Muhammad, maka akhir hayatnya diberikan husnul khatimah. Dulu ada di Jakarta, ini dia gawiannya jual sate, amang sate, dia jual sate. Ya memang ibadahnya kada banyak, gawiannya memang mungkin kurang lah. Tapi dia sangat mencintai Habib Salim bin Jindan. Habib Salim bin Jindan. Jadi setiap ketemu Habib Salim bin Jindan langsung membungkuskan sate untuk menghadiahkan kepada Habib Salim bin Jindan. Terus setiap waktu sehingga Habib Salim bin Jindan sangat mencintai si yang amang tukang jual sate tadi. Padahal dia orangnya orang hanya biasa dan mungkin kurang di dalam segala-galanya. Namun karena ada kecintaan dengan keluarga Nabi Muhammad sehingga dicintai oleh Al Habib Salim bin Jindan. Kemudian ketika pada suatu hari diberitakan bahwasanya ini amang yang menjual sate ini meninggal dunia. Nah, maka Habib Salim bin Jindan pun beliau berdoa, ya Allah, saya memohon kepadamu dengan berkat cintanya dengan keluarga Nabi Muhammad supaya orang ini diberikan husnul khatimah dan selamat di dalam kuburnya. Akhirnya apa? Setelah dikuburkan, didoakan Habib Salim bin Jindan, beberapa orang salehin bermimpi yang amang menjual sate ini di dalam kubur dia selamat daripada azab dan siksa kubur, dan dia diberikan kebunnya kuburnya itu kebun daripada kebun surga. Terus ditanya oleh orang yang mimpi orang saleh tadi, sedangkan dia amalnya tidak banyak. Terus dijawab, alhamdulillah berkat aku mencintai Al Habib Salim bin Jindan, berkat aku mencintai keluarga Nabi, apalagi beliau seorang ulama, alhamdulillah Allah memberikan aku keampunan dosa dan menjadikan kuburku kebun daripada kebun surga. Inilah manfaat cinta. Karena Al-Imam Al-Habib Abdullah Al-Haddad beliau mengatakan, kedudukan cinta itu sangat tinggi derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dari karena itu mahabbah, kedudukan cinta itu bisa menjadikan sebab kita dicinta oleh Allah Subhanahu wa taala, dicinta oleh Nabi Muhammad dan dicinta para aulia was salihin. Jadi apabila di hati kita ada cinta dengan wali, keluarga kita ada cinta dengan wali, anak kita ada cinta lawan wali, istri kita ada cinta dengan wali, maka ini akan menjadikan sebab nanti kita akan dicinta oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena makan mahabbah itu membawa kepada makam mahbub, akan dicinta oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari karena itu ini adalah salah satu kebaikan yang luar biasa, salah satu daripada amalan yang luar biasa ketika kita berkumpul menghauli, mengingat, mengenang dan ingin mengambil tauladan daripada orang-orang yang dicinta oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Habib Muhammad bin Abdul Karim As-Saman Al-Madani, beliau lahir di kota Madinah. Dari kecilnya, ini yang sangat penting, ini sebagai didikan kepada anak-anak kita. Dari kecilnya
Al-Habib Muhammad bin Abdul Karim As-Saman Al-Madani, beliau pertama oleh orang tuanya dididik untuk membaca Al-Quran. Nah ini sebagai kita orang tua, bila sudah bisi anak, mesti kita didik supaya bisa membaca Al-Quran. Jangan sampai anak kita tidak bisa membaca Al-Quran. Al-Habib Umar bin Hafidh, beliau bercerita, ini ada orang meninggal dunia. Ketika meninggal dunia, dia dihisab ataupun ditanya di dalam kubur berbagai macam pertanyaan sampai akhirnya dia diazab, disiksa di dalam kubur karena banyaknya kesalahan dosanya yang tidak bertaubat. Namun seminggu kemudian orang ini lepas daripada azab siksa kubur. Kemudian setelah itu ditanyakan, kenapa engkau lepas daripada azab dan siksa kubur? Dengan sebelumnya waktu dimasukkan ke kubur diazab, disiksa. Dijawab oleh orang tersebut, alhamdulillah aku punya anak dibawa oleh ibunya untuk belajar Al-Quran. Nah, ketika belajar Al-Quran, anakku ini alhamdulillah menjadikan sebab aku dilepaskan azab dan siksa di dalam kubur. Jadi kalau kita menjadikan anak kita bisa membaca Al-Quran, belajar Al-Quran, ini menjadikan sebab kita selamat di dalam kubur, menjadikan kita selamat daripada azab dan siksa di dalam kubur dengan berkat anak kita belajar Al-Quran. Dari karena itu Syekh Saman dari kecil diajari untuk belajar Al-Quran. Kemudian yang kedua, Syekh Saman Al-Madani dari kecil sering dibawa kepada ulama-ulama yang ada di kota Madinah. Sehingga ketika sudah mulai remaja, Syekh Saman Al-Madani, beliau disuruh untuk belajar mengaji kepada ulama-ulama, belajar kepada orang-orang salihin yang ada di kota Madinah. Dan Syekh Saman disebutkan ketika umur 7 tahun beliau sudah hafal Al-Quran karena apa? Didikan daripada kedua orang tua beliau. Dan ketika sudah dewasa beliau berkhidmat kepada ulama-ulama. Jadi setelah belajar Al-Quran, menuntut ilmu di kota Madinah bersama orang-orang alim, orang-orang yang saleh, dan juga beliau berkhidmat kepada ulama-ulama. Khidmat ini sangat penting. Kalau kita punya anak, itu dicintakan kepada ulama, kemudian disuruh membantu orang yang alim, berkhidmat, mungkin menyiapkan makanannya atau menyiapkan airnya, menyiapkan minumannya. Sebagaimana Sayyidina Anas bin Malik. Anas bin Malik umur 10 tahun dibawa Ummu Sidin Ummu Sulaim kepada Rasulullah. Lalu diberiakan, ya Rasulullah, ini anak ulun Anas bin Malik, ulun jadikan sebagai anak pian, ulun serahkan lawan pian. Kemudian Rasulullah berudu, udunya itu airnya disimpan ataupun ditanai, diambil oleh Ummu Sulaim, mamanya Anas bin Malik, kemudian diminumkan kepada Anas bin Malik. Kemudian Rasulullah mendoakan kepada Anas bin Malik, pertama panjang umur, yang kedua banyak zuriat keturunan, yang ketiga banyak harta, sehingga tiga-tiganya didapat oleh Sayyidina Anas. Sayyidina Anas umurnya lebih daripada 100 tahun. Kemudian anaknya, cucunya itu lebih daripada 100 orang. Kemudian lagi rezekinya itu banyak melimpah ruah, sehingga setiap setahun 2 kali panen korma, sehingga sampai beliau tua, sampai anak beliau, cucu beliau, hartanya tidak habis. Dikarenakan sebab Anas bin Malik mendapat doa dari Rasulullah karena berkhidmat dengan Nabi Muhammad SAW. Jadi kalau anak kita sudah bisa, sudah pintar, umurnya sudah sampai, masukkan ke pesantren. Di pesantren dia belajar agama. Kemudian disuruh nanti supaya dia membantu atau menolong atau berkhidmat kepada gurunya. Karena ini menjadikan sebab keberkahan. Dengan khidmat menjadikan sebab. Karena khidmat ini menjadikan turunnya keberkahan dan rahasia sir seorang guru kepada murid-muridnya. Nah, pian di sini kalau hendak sekolah di pesantren kan usah jauh-jauh, di guru kasful pesantrennya ada, binian ada, banyak, lakian ada juga, alhamdulillah. Yang janda-janda adalah, ada juga pesantren janda. Guru kasful sidin hendak membangun pesantren khusus hubungan janda-janda. Jadi kalau ada yang janda-janda nanti mendaftar masuk pesantrennya di guru kasful. Ini langsung guru kasful yang memberikan pelajarannya, langsung sidin mata ke mata, wajah ke wajah sidin memberikan. Insya Allah janda-janda bahagia barataan kena.
alim-alimah berata anggana seperti Siti Aisyah langsung guru kashful nang melajari ada wasilah yang lain lagi. Mungkin insya Allah tahun depan dibuka ya guru ya. Tahun depan dibuka. Ada guru orang Martapura tulak ke Banjar, terus di Banjar bertemu dengan seorang ini bertanya masalah soal fikih. Bukan guru, hai pian ini orang Martapura banyak berilmu, atau tolong takunakan guru-guru di Martapura. Masalahnya apa? Masalahnya ulun ini bisi anak ulun ini nyusul lawan mamanya. Nah, kemudian ulun ini umpat dia menyusul. Sekarang hukumnya apa? Apakah jadi sasusu? Kan bilanya anak ini menyusu kepada seorang, kemudian anak ini menyusukan kan jadi apa ngarannya dangsana? Nah, sasusu. Nah, ini anaknya menyusu, abahnya menyusu. Apakah berdua beranak ini jadi anak sasusu? Lalu masalah ini dibawa ke guru sekumpul, ditanyakan dengan abu guru sekumpul. Wahai abu guru sekumpul, ini ada orang anak menyusul lawan mamanya, kemudian abahnya nyusul juga lawan mamanya. Nah, apakah pertanyaannya ini jadi saudara sesusu? Kan abahnya nyusul, anaknya nyusul, kan sana sesusu ini. Kan biasanya itu kayak Nabi Muhammad dan Sayyidina Hamzah, kan saudara sesusu. Nah, ini apakah saudara sesusu? Apakah ya guru? Ya, misalnya anaknya nyusul, abahnya nyusul. Apakah jadi saudara sesusu? Lalu pada malam Sabtu pengajian Sambil Muhtadin dulu di Langgar, itu Abu Rusumul langsung menjawab. Ujar Abu Rusumul sampaikan naon urang nang bertakon tadi di Banjar, jawabannya tarusakan. Jawabannya tarusakan. Lalu kemudian ada orang yang Tuhan dihiga Abu kumpul. Lalu sidin tahajud, boleh guru le, kenapa jadi hanya raja tahu? Artinya kenapa hanya raja betakun? Aku ini sudah tua, sudah kada kawa lagi ini. Ini. Jadi mencintai para wali menjadikan sebab kita akan mendapatkan cinta dari Allah Subhanahu wa taala. Syekh Saman Al-Madani dari kecil berkhidmat dengan ulama-ulama, berkhidmat dengan orang-orang yang saleh. Sehingga beliau akhirnya mulai dari kecil sudah kuat mujahadahnya. Di antara mujahadahnya Syekh Saman Al-Madani sedikit makan sehingga kurus badan sidin. Kemudian sedikit tidur hanya beberapa jam karena beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan jarang bergaul dengan orang lain karena sibuk menuntut ilmu dan beribadah. Dan beliau disibukkan dengan ziarah ke makam istri-istri baginda Rasulullah yang ada di kota Madinah. Nah, jadi salah satu yang menjadikan sebab seseorang mendapatkan cinta dari Allah yaitu menziarahi orang-orang yang dicinta oleh Allah. Nah, jadi kalau kita ada rezeki, kemudian alhamdulillah Allah Ta'ala memudahkan sehat walafiat, ayo berniat kita ziarah kemana misalnya. Kalau yang hendak parak-parak, ziarah misalnya ke Banjarmasin, ke Sekumpul, ke Lampayan, ke Basiri, ziarah. Kalau yang ada rezeki lebih lagi tambah alhamdulillah, kalau ziarah ke Surabaya, ke Ampel, ke Gresik. Al-Habib Abu Bakar Gresik beliau berkata, "Mambagaina gerabna, wa ma mambagaina ba'ad." Orang yang kami cintai akan kami panggil. Orang yang tidak kami cintai atau tidak kami inginkan, dia tidak akan bisa datang. Artinya apa yang disebutkan oleh Habib Abu Bakar Gresik bahwasanya siapapun yang bisa dekat dengan wali berarti orang itu memang dipanggil, dicinta oleh wali tersebut. Tidak bisa kita dekat dengan wali, tidak bisa kita cinta dengan wali kecuali wali itu telah memanggil kita dan mencintai kita. Jadi ini adalah salah satu anugerah yang sangat besar kalau di hati kita, anak kita, bini kita, keturunan kita ada cinta dengan orang-orang yang dicinta oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu para wali-wali. Syekh Saman Al-Madani beliau sangat bakti kepada kedua orang tua. Nah, ini pun menjadikan salah satu anak-anak akan menjadi berkah. Nah, di akhir zaman kanak-kanak ini memang sangat sulit untuk dididik. Itu Rasulullah sendiri yang memadahkan. Beliau mengatakan kanak-kanak ini di akhir zaman memang susah untuk dididik. Nah, jadi orang tua bagaimana caranya supaya anaknya jadi anak yang bakti? Pertama,
kita harus banyak-banyak tasamuh, memberikan kemaafan. Yang kedua, selalu siang dan malam mendoakan. Ini yang penting. Anak kita ini pertama harus diberikan kemaafan karena ia banyak kurang di dalam bakti kepada kedua orang tua. Kita harus berikan kemaafan. Kalau hendak anak kita itu betul-betul bakti lawan kita, memang kada kawainya. Karena akhir zaman ini fitnahnya luar biasa. Kadang-kadang kita suruh aja ini malah sehari. Nah, jadi kita berikan kemaafan. Ini caranya pertama. Yang kedua, kita doakan. Nah, setelah didoakan, serahkan kepada Allah. Ada orang menyekolahkan anaknya ke pesantren, sudah sekolah di pesantren tetap ada baik juga, padahal sudah mendoakan tetap belum berubah juga. Akhirnya dia mimpi dengan Rasulullah. Ujar Rasulullah, sebuting lagi tertinggal apa? Serahkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kalau anak kita sudah di sekolah agama, didoakan, yang terpenting adalah serahkan anak kita kepada Allah. Ya Allah, ulun serahkan anak ulun lawan biar. Setelah diserahkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, akhirnya anak tadi berubah menjadi baik. Nah, jadi anak-anak kita didoakan. Jadi setelah anak-anak kita dimaafkan, tasamuh, kemudian didoakan. Yang ketiga, ini yang terpenting, anak kita ini sering-sering dibawa melihat atau supaya dilihat orang yang alim, orang yang saleh. Al-Habib Salim Syatiri beliau mengatakan, bawalah anak-anak kalian mendekat dengan orang-orang yang alim, melihat dan memandang orang-orang yang saleh. Karena boleh jadi ketika anak kita dekat dengan orang alim, nafasnya orang alim yang keluar dari beliau itu, nafas orang alim yang keluar dari hidung mereka itu akan terhiun, akan termasuk ke dalam anak kita. Jadi anak kita mengisap ataupun terhidup nafas daripada orang yang alim, sehingga keberkahan orang alim itu akan masuk ke dalam tubuh dan anak-anak kita itu. Ya inilah. Jadi karena itu anak kita didekatkan dengan orang alim, sehingga orang Hadramaut mereka mengatakan, kam min sagirin yal'abu amama kibar laisa minal sigar walakin minal kibar. Berapa banyak anak kecil mereka bermain di hadapan orang-orang wali, orang-orang salihin, kemudian mendapatkan pandangan dari orang salihin, mereka bukan orang kecil lagi tapi menjadi orang yang besar. Kam min sagirin la hadathu inayatun fahtajat ilaihi al-akabir. Berapa banyak orang yang masih muda tapi karena mendapatkan keberkahan nazar daripada wali, akhirnya dia menjadi orang yang besar dan dicintai oleh orang-orang yang besar. Jadi karena itu anak kita sering bawa kepada orang yang alim, minta doa, minta amalan, ataupun minta supaya dipandang mereka dengan pandangan kasih sayang, pandangan nazarah, supaya anak kita menjadi orang yang baik.